Peran hati dalam tasawuf. Menurut Ja'far, dalam tradisi Islam, hati adalah salah satu sarana meraih ilmu. Jika hati kita tidak suci dan bersih, maka ilmu yang akan kita pelajari pun tidak akan bisa kita pahami. Hati adalah salah satu subsistem jiwa manusia. Di dalam hati ada potensi hati, kandungan hati, kondisi hati, dan bermacam-macam yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa seseorang. Hati akan menyesal bila menjadi kotor dan akan bahagia bila menjadi bersih dan suci. Islam sangat menganjurkan agar hati manusia mempunyai kualitas hati yang positif. Kaum Sufi juga sangat paham bahwa akal tidak mampu mencapai hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak terdapat hati yang damai, karena kelemahan akal bisa ditutupi oleh hati yang damai. Menurut Al-Ghazali, jika seseorang manusia mengenal hatinya, maka ia juga akan mengenal dirinya. Menurut Mustafa Zahri, kaum Sufi banyak mengamalkan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah hatinya menjadi selalu tenang. Allah telah memberi jaminan ketentraman hati kepada orang-orang yang sering berzikir. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Berkat ketentraman hati, mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa ragu-ragu, tidak duka cita. Hidup mereka selalu sederhana dan bersyukur menjalani hidup, sabar dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap mereka inilah banyak dari mereka yang dicurigai sebagai orang yang mematikan semangat kerja dan dituduh sebagai orang yang membahayakan keamanan. Tetapi hati mereka suci dan bersih. Mereka tidak pernah dimusuhi atau memusuhi orang lain. Begitu juga di kalangan kaum Sufi itu sendiri. Tidak pernah dari mereka adanya pertikaian ataupun perkelahian antara kaum Sufi. Walaupun mereka mempunyai bermacam-macam metode atau tarekat, tetapi tujuannya sama, yaitu mencapai hakikat ketuhanan. Dalam tradisi intelektual Islam, hati ditempatkan sebagai salah satu sarana meraih ilmu. Istilah hati disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan sebutan qalb. Selain itu, dikenal kata basira yang berarti hati nurani. Dalam tradisi Islam, qalb atau hati merupakan subsistem jiwa manusia. Ahmad Mubarak menemukan konsep Al-Quran tentang fungsi, potensi, kandungan, kualitas hati manusia. Dari segi fungsi, hati berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai, serta memutuskan suatu tindakan yang terdapat di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Sehingga hati ini ada beberapa kandungan hati manusia, yaitu penyakit perasaan takut, getaran, kedamaian, cinta dan kasih sayang, keberanian, iman, kedengkian, kufur, kesesatan, penyesalan, panas hati, keraguan, kemunafikan,
kemunafikan dan kesombongan. Hal ini telah banyak disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan kondisi hati manusia bermacam-macam. Sebagian bersifat positif, seperti hati yang bersih, hati yang bertobat, hati yang tenang, hati yang menerima petunjuk, dan hati yang bertakwa. Sementara kondisi hati manusia yang negatif seperti keras hati, hati yang berdosa, hati yang tersumbat, hati yang ingkar, hati yang kosong, dan hati yang munafik. Islam menghendaki manusia mampu mencapai kualitas hati yang positif dan menjauhi sifat yang negatif atau kelakuan yang negatif. Islam juga menganjurkan kita untuk berpikir positif dan selalu memikirkan hal yang baik. Suka memberi maaf, berprasangka baik, menjauhkan prasangka buruk, senantiasa berpikir dengan lurus, bersih hati, amanah, serta penuh kasih sayang. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peran akal dan membuka diri terhadap pemikiran-pemikiran baru, serta mendorong aksi praktis maupun teoritis terhadap fenomena alam. Mayoritas sufi menilai bahwa akal tidak mampu mencapai hakikat Allah. Akal yang digunakan secara berlebihan akan menimbulkan sikap pintar, busuk, atau pemukul. Dan akal yang digunakan terlalu lemah akan menimbulkan sikap dungu atau idiot. Dengan demikian, akal yang digunakan secara berlebihan dan terlalu lemah merupakan pangkal timbulnya akhlak yang tercela. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kelemahan akal dapat ditutupi oleh hati yang damai. Hati yang damai mampu datang dan menghadap pada Allah, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhan dengan hati yang damai. Quran Surah As-Saffat ayat 84. Al-Ghazali membahas hakikat hati dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Menurutnya, hati bermakna ganda. Hati dapat meraih ilmu mengenai banyak hal manakala ia memiliki sifat-sifat Rabbaniyah dan hikmah. Hati akan suci ketika dihiasi sifat-sifat ilahiyah, cahaya iman, dan hikmah. Hati yang bersih nantinya akan meraih kebenaran dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hati yang kotor akibat maksiat, maka hati tersebut akan menjadi hitam dan membuatnya tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, ada 5 penyebab hati gagal menerima ilmu. Yang pertama, kekurangan hati. Yang kedua, hati menjadi kotor karena mengikuti hawa nafsu, sehingga selalu berbuat maksiat dan keji. Yang ketiga, hati dipalingkan dari kebenaran karena tidak mau mencari dan tidak mengarahkan pikiran kepada hakikat ilahiyah. Yang keempat, hati terhijab atau tertutup dari Allah karena banyak taklid dan tunduk kepada prasangka. Dan yang kelima, kebodohan dalam mengetahui arah kebenaran akibat penyelewengan ilmu dan tidak mengetahui manfaat mencari ilmu. Menurut Al-Ghazali, orang sufi dapat meraih ilmu mengenai banyak hal tanpa melalui proses belajar dan usaha, melainkan dengan ketekunan dalam ibadah dan juga terhadap dunia. Dari penjelasan di atas, bahwa hati yang suci, bersih, dan damai akan membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dekat dengan Tuhannya akan senantiasa mencari kebenaran dan senantiasa yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang suci juga akan membawa kita ke arah yang positif, pikiran yang baik, perbuatan terpuji, dan juga kebenaran yang hakiki. Selanjutnya, penerapan peranan hati terhadap mahasiswa akan menjadikan mahasiswa sebagai programmer yang menekankan kebersihan hati dalam menjalankan dan membuat program. Sifat-sifat positif yang merupakan cerminan hatinya yang bersih akan ia terapkan seperti ketenangan
dan hati yang menerima petunjuk, sehingga dalam membuat program yang berguna bagi dirinya, bangsa, dan agama, ia mengikuti kata hatinya dan senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati atau qalbun ialah subsistem dari jiwa manusia. Istilah hati sering disebut berulang kali dalam Al-Quran dan hadis. Disebutkan bahwa dari segi fungsi menurut Ahmad Mubarak, qalbun berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai serta memutuskan suatu tindakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Sehingga qalbun menjadi identik dengan akal. Disebutkan bahwa ada 8 potensi hati, yakni hati itu bisa berpaling, merasa kecewa dan kesal, secara sengaja memutuskan untuk melakukan sesuatu, berprasangka, menolak sesuatu, mengingkari, dapat diuji, dapat ditundukkan, dapat diperluas, ataupun dipersempit, bahkan bisa ditutup rapat. Sedangkan kondisi hati manusia bermacam-macam. Sebagian bersifat positif, seperti hati yang bersih atau qalbus salim, hati yang bertobat atau qalbun munib, hati yang tenang atau qalbun mutmain, hati yang menerima petunjuk atau yahdil qalbi, dan hati yang takwa atau taqwa al-qulub. Sebagian kondisi juga bersifat negatif, seperti keras hati atau golis, hati yang berdosa atau ismun al-qalbi, hati yang tersumbat atau qulubuna gol, hati yang ingkar atau qulubihim munkarah, dan hati yang kosong atau afidatihim hawa. Islam menghendaki manusia mampu mencapai hati yang bersifat positif dan menjauhi hati yang bersifat negatif. Menurut Al-Ghazali, hati dapat meraih ilmu mengenai banyak hal, manakala ia memiliki sifat-sifat rabbaniyah dan hikmah. Hati akan menjadi suci ketika dihiasi oleh sifat ilahiyah, cahaya iman sebagai dari dampak zikir dan ibadah, dan hikmah. Sehingga hati dapat menjadi cermin yang bercahaya, cemerlang, dan akhirnya hati akan meraih kebenaran, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menyingkap hakikat agama. Sebaliknya, ketika hati menjadi kotor akibat maksiat, maka hati akan menjadi hitam dan akibatnya akan terhijab atau tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, seorang sufi dapat meraih ilmu mengenai banyak hal tanpa melalui proses belajar dan usaha, melainkan dengan ketekunan dalam ibadah dan juhud terhadap dunia. Menurutnya, hati mampu meraih ilmu yang diraih tanpa usaha dan dalil yang disebut ilham yang muncul di hati yang suci, meskipun tidak melalui proses belajar. Tingkatan tertinggi dalam ilham disebut wahyu yang diraih oleh para nabi dan rasul, sedangkan ilham diraih oleh para wali atau sufi. Dengan demikian, kesucian hati sebagai dampak dari ibadah dan juhud mampu menghantarkan manusia meraih ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung yang disebut ilham. Maka dapat disimpulkan peran hati sangat penting dalam ilmu tasawuf. Hati harus selalu dihiasi oleh ibadah dan dijauhi dari nafsu agar hati dapat meraih ilmu dan dapat mencapai hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hati yang suci, bersih, dan damai akan membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dekat dengan Tuhannya akan senantiasa mencari kebenaran dan senantiasa yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang suci juga akan membawa kita ke arah yang positif, pikiran yang baik, perbuatan terpuji, dan juga kebenaran yang hakiki.